Namo Buddhaya, Namo Trinabia. Bapak, Ibu, umat Tridharma yang saya hormati, pertama-tama saya mohon maaf bahwa selama 3 bulan ini saya tidak muncul karena tuntutan pekerjaan. Pada kali ini saya akan menguraikan satu hal yang baru saja kita lakukan bersama, ialah sembahyang rebutan atau joko. Diyakini bahwa pada bulan 7 Imlek itu pintu neraka dibuka. Kemudian hukuman-hukuman di neraka diberhentikan. Para setan-setan hantu yang mendapat hukuman diberi kebebasan untuk beristirahat sejenak, turun ke dunia. Dari cerita-cerita yang pernah saya baca, yang terlama, buku yang ditulis oleh Chua Chu Kuan dengan judul Hari-Hari Raya Orang Cina yang diterbitkan pada tahun 1887 di Solo. Di dalam buku itu antara lain diceritakan sedikit cuplikan cerita Hong Sin atau penganugerahan Dewata. Di situ diceritakan bahwa di akhir dinasti Shang yang berkuasa adalah Tui Ong yang mempunyai seorang selir bernama Shao Tat Ki. Dipercaya Shao Tat Ki itu adalah siluman rubah. Tui Ong dipengaruhi oleh Shao Tat Ki menjadi sangat lalim, sangat kejam. Di antara para bawahannya ada seorang raja muda bernama Qiciang. Qiciang ini berusaha menasehati raja supaya dapat bertindak lebih arif bijaksana. Akan tetapi Tui Ong menjadi gusar dan Qiciang ditangkap dan dipenjara selama 7 tahun. Selama 7 tahun di penjara ini, Qiciang mempelajari kitab I Ching, mempelajari diagram Patqua, dan beliau mendapatkan suatu ilham untuk merubah Patqua yang semula gambar tersebut terdapat pada tempurung kura-kura pada zamannya Fuxi, disebut Xiangdian Patqua. Qiciang menemukan menjadi Hodian Patqua yang hingga sampai saat ini masih dipergunakan untuk ramal-meramal. Setelah keluar dari penjara, Qiciang yang juga dikenal dengan nama Bun Ong beserta anaknya Bu Ong menghimpun tenaga, menghimpun pengaruh, menghimpun pasukan, mencari para cerdik pandai untuk membantunya. Salah satu yang didatangi cerdik pandai itu adalah Qiang Chunggai atau Jiang Zeya.
beliau dijadikan penasehat, kemudian setelah lengkap, yakin akan kekuatannya, maka mengumumkan perang pada Tui Ong. Pada peperangan tersebut, banyak sekali korban yang meninggal. Akhirnya Bun Ong menang. Nah, pada saat kemenangan itu, setelah itu Kiang Chunggai mendirikan suatu altar, mengadakan upacara sembahyang untuk para leluhur-leluhur yang telah marhum akibat perang itu. Nah, mulai pada saat itu ada suatu kebiasaan, setiap Jit Ngwe Cap Ngo diadakan sembayangan untuk para arwah. Biasanya diadakan sembayangan itu di rumah-rumah yang memelihara meja abu. Kemudian di kelenteng-kelenteng juga diselenggarakan yang mengambil waktu akhir dari bulan Jit Ngwe dengan maksud arwah-arwah yang sudah tidak disembayangi oleh para ahli warisnya semuanya dapat disembayangi di kelenteng. Akan tetapi penyelenggaraan sembahyang itu yang biasa disebut sembahyang butu itu biasanya di halaman kelenteng, tidak di pendopo, tidak di dalam, tapi di halaman kelenteng. Di situ dibuat suatu altar sendiri dengan meja sembayangan sendiri dengan berbagai macam sesajian. Ada suatu kebiasaan bahwa juga dibuat gunung-gunungan yang berisi berbagai macam makanan. Akan tetapi ada suatu hal yang unik dengan kearifan lokal. Sembahyang Jit Ngwe yang lalu di Kediri justru gunungannya itu diisi dengan berbagai macam rokok, berbagai macam cap rokok. Nah, ini semuanya melihatkan bahwa sesungguhnya persembahyangan Joko ini sudah diterima oleh masyarakat bawah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Sembahyang Joko ini kemudian diadopsi oleh agama Buddha Mahayana yang masuk Tiongkok sekitar 550 tahun setelah Masehi. Di situ diceritakan salah satu murid Sang Buddha bernama Moggallana, yang Arya Moggallana ini merupakan murid yang tersakti di antara semua murid Sang Buddha. Dia bisa melihat keadaan di neraka dan dia melihat arwah ibunya menjadi setan kelaparan yang selalu haus dan lapar. Dia kasihan, berusaha mencoba untuk memberi makan dan minum ibunya. Dengan kesaktiannya, makanan dan minumnya itu dikirimkanlah ke ibunya. Melihat itu, ibunya sangat senang, buru-buru mau memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Anehnya, setelah sampai dekat mulutnya, makanan dan minuman itu berubah menjadi api.
sehingga tidak berhasil. Ibunya tetap kehausan, tetap kelaparan. Lalu yang Arya Moggallana menghadap kepada Sang Buddha untuk mohon petunjuk. Sang Buddha memberi petunjuk bahwa persembahan untuk ibunya akan berhasil apabila dilakukan pada bulan Jitngwe. Oleh karena itu, pada bulan Jitngwe itu juga diadakan upacara sembahyang Ulambana. Nah, disinilah letaknya perkawinan antara dua budaya dari India dan dari Tiongkok yang sekarang kita anut bersama sebagai Tridharma, yang satu sama lain saling mempengaruhi dan menjadi suatu budaya yang khas, ciri khas orang Tionghoa. Dimanapun orang Tionghoa berada di seluruh dunia ini, komunitas itu akan mendirikan kelenteng, dan tanpa suatu peraturan yang tertulis, di mana kelenteng itu mempunyai tata cara sembahyang yang hampir sama, yaitu pertama kali menghadap ke arah luar, sembahyang pada Dhyan atau Tuhan Yang Maha Esa, kemudian sembahyang pada tuan rumah yang dipujanya. Begitu pula pada waktu sembahyang rebutan, pakem daripada sembahyang ini masih dipegang. Jadi yang pertama, surat doa dinaikkan ke hadirat Dhyan Tuhan Yang Maha Esa. Mohon izin pada hari ini kami warga kelenteng apa disebutkan akan mengadakan upacara sembahyang rebutan. Yang kedua, pamitan dengan tuan rumah, tergantung altar utama di kelenteng itu apa. Kalau di sini altar utama adalah Hoktek Jengsin, kita sembahyang kepada Hoktek Jengsin beserta Chohu Chosinbeng, yaitu pujaan-pujaan lain yang ada di dalam kelenteng ini, untuk mohon izin sembahyang rebutan. Nah, setelah itu baru dilaksanakan sembahyang rebutan di halaman kelenteng yang ditujukan kepada semua leluhur yang telah marhum, baik hitam maupun putih, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, baik yang dari atas maupun dari bawah, baik yang dari timur maupun dari barat, baik yang dari selatan maupun dari utara. Semua kita persilahkan untuk menyantap segala hidangan yang kami sajikan. Semoga mereka semua dapat berbahagia. Setelah itu, kami menghantar semua leluhur yang telah marhum tersebut ke asalnya masing-masing. Yang dari barat kembali ke barat, yang dari timur kembali ke timur, yang dari selatan kembali ke selatan, yang dari utara kembali ke utara, yang dari atas kembali ke atas, dan yang dari bawah kembali ke bawah.